Oke guys, ini bangun tidur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjutkan lagi ceritanya seperti biasa. Saya kaget guys. Oke guys. Bab 1125. Paman, tolong cuci kakimu. Melihat kedua wanita itu menghilang, wajah Ye Guan menjadi gelap. Sebenarnya dia sudah lama menduga kalau wanita misterius di dalam tubuh Yinian itu adalah penguasa istana pertama. Tapi dia tidak menyangka kalau penguasa istana ini ternyata memiliki dua jiwa dalam satu tubuh. Begitu pula dengan Yang Yian. Pada saat ini, pemilik pena Dadao muncul di hadapan Ye Guan bersama Dewa Keabadian. Ye Guan bertanya dengan lembut, "Senior, sudah berapa lama dia menyiapkan rencana ini?" Dia tahu bahwa tidak peduli apakah itu Yinian atau Yian, itu semua adalah jebakan yang ditujukan padanya. Ye Guan, tentu saja, dia juga tahu bahwa baik Yinian maupun Yian bukanlah penguasa istana, dan mereka hanyalah objek yang digunakan. Pemilik pena Avenue menggelengkan kepalanya, "Saya tidak tahu." Ye Guan menatap pemilik Dao Pen, yang menggelengkan kepalanya lagi. "Jika itu orang lain, aku pasti tahu. Tetapi kamu, aku tidak bisa tahu. Karena kamu tidak berada di Dao. Kecuali bibimu dan yang lainnya, tidak ada yang bisa melihat sebab dan akibatmu." Ye Guan sedikit mengernyit. Sang Master Dao Pen melanjutkan. Tetapi dapat dilihat bahwa Master Aula pertama ini telah membuat rencana sejak lama. Ye Guan berkata dengan suara yang dalam, "Apa tujuannya melakukan ini?" Sang Master Dao Pen menatap Ye Guan dan berkata, "Aku rasa dia ingin kamu pergi ke tanah Sengsu." Ye Guan mengerutkan kening, sedikit bingung. Tanah reruntuhan dewa. Sang pemilik pena Avenue mengangguk. "Ya." Ye Guan bertanya, "Di mana?" Tatapan mata yang rumit melintas di mata sang Master Dao Pen. Dulu ada peradaban yang sangat mulia di sana. Kemudian, perang saudara pecah di peradaban itu, dan seluruh peradaban itu runtuh dan terpecah menjadi beberapa wilayah. Akhirnya, tempat itu diserbu oleh dewa-dewa asing, dan tempat itu menjadi sangat kacau. Sekarang tempat itu disebut daerah perbatasan. Aku tidak menyangka bahwa Master Aula pertama ini benar-benar berasal dari tempat itu. Ye Guan berkata dengan suara yang dalam, "Dia sudah merencanakan begitu lama, hanya untuk membuatku pergi ke tempat itu." Pemilik pena Avenue menggelengkan kepalanya. "Pasti ada maksud tertentu. Jangan lihat aku. Bagaimana aku bisa tahu apa maksudnya?" Ye Guan tersenyum dan berkata, "Tidak peduli apa, terima kasih atas bantuanmu kali ini." Sambil berbicara dia membungkus sedikit kepada pemilik Dao Pen. Master Dao Pen tersenyum dan berkata, "Sejujurnya, kali ini kamu mengejutkanku. Aku pikir kamu akan menjadi Raja Pelindung. Tetapi aku tidak menyangka kamu bisa menembus penghalang dan melihat jati dirimu yang sebenarnya. Apapun yang terjadi, selamat." Ye Guan mengangguk, "Senior, bagaimana kalau kita pergi ke tempat reruntuhan suci ini?" Pemilik Daobi itu segera menggelengkan kepalanya. Tidak, aku tidak akan pergi. Jika kau ingin pergi, pergilah sendiri." Ye Guan, Master Dao Pen berkata, "Aku punya urusan yang harus diselesaikan. Jadi aku tidak akan pergi bersamamu. Namun, aku harus mengingatkanmu bahwa tempat itu tidak sederhana. Dan kekuatan di sana tidak sederhana. Biar aku berikan contoh sederhana. Misalnya, menurutmu apakah Master Aula pertama ini kuat?" Ye Guan mengangguk. Tentu saja. Sang Master Dao Pen menatapnya dan berkata, "Namun dia tidak dapat menyatukan reruntuhan ilahi." Ye Guan tertegun. Dia melirik pemilik pena Dao. Intuisinya mengatakan kepadanya bahwa orang ini tahu banyak hal. Master Dao Pen melanjutkan. Juga, apa yang disebut reruntuhan dewa bukan hanya perbatasan periode ini,
Tempat itu sangat istimewa. Itu juga merupakan perbatasan peradaban dari berbagai periode. Misalnya, seperti Kaisar Multiverse, tubuhnya dapat secara paksa menyerang garis waktu alam semesta lainnya. Di tempat itu, beberapa pusat kekuatan teratas dan kekuatan teratas dari berbagai periode juga dapat memasuki tempat itu dengan cara ini. Ye Guan berkata dengan suara yang dalam, "Senior, bukankah ilegal untuk secara paksa menyerang garis waktu alam semesta lain?" Master Dao Pen tertawa. "Pertanyaanmu cukup menarik. Sebenarnya, itu ilegal, terutama di tempat itu. Hanya pasukan teratas dan orang-orang kuat teratas yang dapat melakukannya. Namun, di tempat ini, beberapa orang biasa-biasa saja dapat melakukannya, seperti Kaisar Dao multidimensi." Kaisar berbagai Dao, Ye Guan berkata, "Senior, tolong ceritakan lebih rinci." Master Dao Pen tersenyum dan berkata, "Sangat sederhana. Hanya saja tempat ini relatif terpencil, dan hukum alam semesta agak jauh dari jangkauan. Sebenarnya, kami tidak ingin mempedulikannya, karena sekarang ia bahkan tidak dapat melindungi dirinya sendiri. Jangan tanya saya apa hukum alam semesta itu. Butuh waktu 3 hari 3 malam untuk menjelaskan hal ini. Anda akan secara bertahap bersentuhan dengannya di masa mendatang. Saya hanya dapat memberitahu Anda bahwa ada beberapa hukum yang kuat di alam semesta, dan hukum alam semesta adalah hukum paling maju yang diketahui sejauh ini. Di tanah Shengsu, ada juga hukum tertinggi, yang diciptakan oleh leluhur peradaban Shengsu. Itu juga sangat kuat. Anda akan tahu saat Anda pergi ke sana." Ye Guan mengangguk, seolah-olah dia telah memikirkan sesuatu, dan bertanya, "Senior, apakah Anda tahu banyak tentang niat pedang ordo saya?" Sang Master Dao Pen mengangguk, "Jelas lebih banyak darimu." Ye Guan, Master Dao Pen berkata, "Jika Anda ingin meningkatkan niat pedang ordo, Anda harus mengambil 2 jalan. Pertama, ordo Anda harus menjadi ordo yang baik, ordo yang dipercayai dan dihormati semua orang. Kedua, wilayah Anda harus cukup besar. Jika Anda dapat membuat beberapa kekuatan top menghormati ordo Anda akan menjadi lebih kuat." Ye Guan mengangguk. "Aku mengerti." Pemilik pena Dadao tampaknya ingin mengatakan sesuatu tetapi menghentikannya. Ye Guan tersenyum dan berkata, "Senior, silakan bicara." Master Dao Pen mengangguk, lalu berkata, "Dengan kekuatanmu saat ini, bahkan jika kau pergi ke Tanah Dewata, kau tidak akan menjadi adik di antara adik-adikmu, tetapi memang sangat rumit di sana. Wanita itu mengatur agar kau pergi ke sana, dan segala sesuatunya pasti tidak sesederhana itu. Kau harus berhati-hati." Ye Guan berkata dengan serius, "Senior, apakah Anda tahu kode identitasnya di sana?" Pemilik Dao Pen menggelengkan kepalanya. "Aku tidak tahu, tetapi dengan kekuatannya, dia seharusnya bisa merasakanmu begitu kamu sampai di sana." Ye Guan terdiam. Satu pemikiran, Yang Yian. Wajah Ye Guan tampak sedikit muram. Master Dao Pen tersenyum dan berkata, "Juga, kau harus berhati-hati terhadap Kaisar Dao multidimensi itu. Dia jelas tidak mampu mengalahkan Master Sekte Jing dan Master Istana Pertama. Tetapi wujud aslinya pasti dapat mengalahkanmu sekarang. Selain itu, latar belakangnya juga tidak sederhana. Dan ada juga Istana Guangyin itu." Pada titik ini, dia tiba-tiba menggelengkan kepalanya dan tersenyum. "Mengapa aku harus mengkhawatirkanmu? Ayo pergi." Setelah berkata demikian, dia mengeluarkan sebuah gulungan dan menyerahkannya kepada Ye Guan. "Ini adalah peta teleportasi ke tanah Shengsu. Ingatlah untuk mengembalikannya kepadaku saat waktunya tiba." Setelah berkata demikian, dia berbalik dan menghilang di tempat.
Lord Wubian berjalan mendekati Ye Guan, lalu mengeluarkan sebuah kartu berwarna emas gelap dan menyerahkannya kepada Ye Guan. Lain kali jika kamu datang ke klub Wubian di galaksi, Paman akan mentraktirmu cuci kaki. Haha. Setelah berkata demikian, dia berbalik dan menghilang. Ye Guan menatap kartu di tangannya, menggelengkan kepala dan tersenyum. Dia menyimpannya, lalu berbalik menatap Master Sekte Jing yang sedari tadi terdiam tak jauh dari situ. Ye Guan berjalan ke arah Master Sekte Jing dan berkata dengan suara yang dalam, "Master Sekte Jing, aku ingin bekerja sama denganmu. Ini tidak ada hubungannya dengan peradaban kosmik lainnya." Master Sekte Jing menatapnya dan tidak berkata apa-apa. Ye Guan tahu karakternya. Dia menunggu kata-kata berikutnya saat dia tidak berbicara. Jadi, dia melanjutkan, "Perintah yang aku buat di alam semesta Guangxuan membutuhkan seorang pengawas. Tetapi pengawas ini tidak bisa menjadi kekuatanku sendiri. Oleh karena itu, aku berharap Tuan Jing dapat mendirikan sebuah departemen, tidak secara terbuka, tetapi secara rahasia, dan orang-orangmu akan mengawasi secara rahasia. Jika suatu hari kekuatan alam semesta Guangxuanku benar-benar rusak dan tidak ada harapan, maka, Tuan Jing, tolong gulingkan perintahku." Pengawasan. Setelah Ye Guan selesai berbicara, dia menarik napas dalam-dalam. Dia tahu bahwa jika tidak ada yang mengawasi tatanan yang dia buat, masalah akan muncul dan masalahnya akan semakin banyak. Oleh karena itu, Akademi Guangxuan membutuhkan seseorang untuk mengawasinya, dan pengawas ini tidak boleh orangnya sendiri. Bukan hanya Akademi Guangxuan, tetapi dia sendiri perlu diawasi. Ia butuh seseorang yang mengawasinya, menyemangatinya, dan selalu memberitahukan niat aslinya. Dan orang di depan Anda adalah yang paling cocok. Hak dan hukum harus diawasi. Master Sekte Jing hanya menatapnya tanpa berkata apa-apa. Ye Guan menunggu. Setelah waktu yang lama, Master Sekte Jing bertanya, "Apakah kamu yakin?" Ye Guan mengangguk. Master Sekte Jing menatap Ye Guan sejenak dan berkata, "Iya." Ye Guan tersenyum dan berkata, "Baiklah, faktanya, dia juga punya sedikit pemikirannya sendiri, yaitu jika Master Sekte Jing setuju, itu berarti Master Sekte Jing juga akan menjaga alam semesta Guangxuan di masa depan, dan dengan bantuan dan pengawasannya, alam semesta Guangxuan pasti akan menjadi lebih baik." Membunuh dua burung dengan satu batu, Master Sekte Jing melirik Ye Guan, lalu berbalik dan pergi. Melihat Master Sekte Jing menghilang tak jauh dari sana, Ye Guan terdiam sejenak, lalu berbalik dan menghilang dari tempatnya. Saat muncul lagi, dia sudah berada di Sekte Pedang. Ketika dia kembali ke Sekte Pedang, orang-orang di markas besar Akademi Guangxuan telah diberhentikan oleh Li Banzi, dan seluruh Qingzu perlahan mulai kembali normal. Qirou dan Cisu segera datang ke sisi Ye Guan, dan Qirou berkata dengan lembut, "Apakah kamu baik-baik saja?" Ye Guan mengangguk. Qirou tiba-tiba meninju perut Ye Guan. "Wah," Ye Guan membungkuk, tertegun, "kamu." Qirou mengulurkan tangannya dan mengusap pipinya, lalu berkata, "Aku tidak bermaksud apa-apa lagi. Aku hanya sedikit khawatir padamu." Ye Guan, Cisu berjalan ke sisi Ye Guan dan berbisik, "Lain kali, jangan lakukan hal seperti ini lagi." Ye Guan mengangguk. "Oke." Qirou bertanya, "Apa rencanamu selanjutnya?" Ye Guan berkata, "Saya ingin pergi ke daerah Senxu dan melihat-lihat di sana. Tidak peduli apa tujuan wanita itu, dia harus membawa Yian dan Yinian kembali." Setelah mengobrol sebentar dengan Qirou dan Cisu, dia tiba di langit berbintang. Tidak jauh di depannya adalah Li Banzi.
Ye Guan berkata dengan lembut, "Bibi Li, kian-kian dia." Li Banzi berkata dengan suara berat, "Ayo pergi." Ye Guan terdiam. Li Banzi menghela napas. "Seharusnya aku memberitahumu tentang klan Tianlong sebelumnya. Faktanya, bukan hanya klan Tianlong, tetapi juga banyak kelompok kepentingan telah muncul di akademi kita." Ye Guan mengangguk. "Aku akan mengurus ini." Tentu saja dia tidak akan menyerahkan semua masalah ini kepada generasi berikutnya untuk ditangani. Li Banzi mengangguk, "Bukan berarti kita harus menyingkirkan mereka. Tetapi kita harus menyempurnakan metode Guangxuan dan meningkatkan ketertiban kita. Tidak peduli apakah itu sekte atau keluarga, mereka harus mematuhinya." Padahal, meskipun di awal dia juga memohon demi klan Tianlong, tapi sebenarnya dia sudah berencana, kalau Ye Guan melepaskan klan Tianlong, dia akan mengundurkan diri. Sebab, jika klan Tianlong dilepaskan, itu artinya hukum dan ketertiban Guangxuan yang Ye Guan bangun dengan susah payah akan kehilangan pamornya. Klan Tianlong melakukan kejahatan keji seperti itu, tetapi karena hubungan mereka dengan Ye Guan, mereka diampuni. Tak seorang pun di alam semesta Guangxuan yang akan mengatakan sesuatu secara terbuka, tetapi bagaimana dengan daratan? Keluarga-keluarga dan sekte-sekte bangsawan itu akan melakukan hal yang sama. Lihat, selama koneksi kalian cukup kuat, kalian tidak akan dihukum bahkan jika kalian memberontak. Jika lubang ini terbuka, maka tidak akan ada lagi yang bisa menghalanginya. Karena tidak ada seorang pun yang mempercayainya lagi. Li Banzi melirik Ye Guan. Matanya dipenuhi rasa lega. Dia ragu sejenak, lalu berkata, "Apakah kamu ingin aku memeriksa di mana dia?" Ye Guan Dao, "Tidak perlu. Aku tahu di mana dia." Sambil berbicara, dia menoleh ke kanan. Entah apa yang dilihatnya, tapi senyum tersungging di wajahnya. Dan di antara kedua alisnya, ada cahaya keemasan samar yang berkedip-kedip. Setelah beberapa saat, Ye Guan tiba di sebuah gubuk jerami, di mana seorang pemuda sedang berbaring di tempat tidur. Itu Fuji. Di samping tempat tidur ada Bibi Jiao. Ekspresinya kaku, seperti patung tanah liat. Yuning juga ada di sana. Setelah Yang Yian pergi, dia tetap berada di samping Bibi Jiao karena dia melihat bahwa Bibi Jiao sudah tidak punya keinginan untuk hidup lagi. Melihat Ye Guan datang, Yuning sedikit terkejut. Dia ragu sejenak, lalu berkata, "Din." Ye Guan mengangguk dan berkata, "Terima kasih." Yuning meliriknya, tidak berkata apa-apa, dan berjalan keluar. Ye Guan berjalan perlahan ke sisi tempat tidur. Ketika Bibi Jiao melihat Ye Guan, dia tiba-tiba tertawa. "Din." Ye Guan berkata lembut, "Bibi Jiao." Bibi Jiao tiba-tiba berdiri dan berkata sambil tersenyum, "Din, izinkan aku membuatkanmu roti untuk terakhir kalinya." Ye Guan mengangguk. "Oke." Bibi Jiao tersenyum, lalu berdiri untuk menguleni adonan. Gerakannya sangat terampil. Tak lama kemudian, sekeranjang roti kukus sudah siap. Dia dengan hati-hati membawanya ke Ye Guan dan menyeringai, "Cobalah." Ye Guan mengambil roti, mencicipinya, dan menyeringai, "Enak sekali." Bibi Jiao duduk, dia tersenyum, lalu menatap Fuji yang tidak jauh darinya, dan berkata dengan lembut, "Betapapun kerasnya hidup di masa lalu, selalu ada harapan dalam hidup. Hanya saja anak ini menderita karena ayahnya meninggal lebih awal. Jadi dia tidak punya ayah sejak dia masih kecil. Dia banyak dihina saat dia masih kecil. Tapi anak ini sangat bijaksana. Dia telah membantuku bekerja sejak dia berusia 5 atau 6 tahun. Dia bekerja sangat keras. Dia berkata bahwa ketika dia memiliki kemampuan di masa depan, dia akan membuka toko roti terbesar di Qingzhou untukku.
Saat dia berbicara, air mata tiba-tiba mengalir di matanya, tetapi dia masih tersenyum. Anak bodoh ini, dia ingin membuka toko roti kukus terbesar di Qingzhou untukku. Apakah dia ingin membuatku lelah sampai mati? Ye Guan memakan roti itu dalam diam tanpa mengatakan apapun. Bibi Jiao menyeka wajahnya dan melanjutkan. Meskipun saya miskin selama bertahun-tahun, saya tidak melakukan kesalahan apapun. Satu-satunya orang yang membuat saya merasa kasihan adalah tukang daging itu. Pria ini benar-benar bodoh. Setiap kali saya pergi kepadanya untuk membeli daging, dia memberi saya daging terbaik dan meminta harga paling murah. Setiap kali saya menolaknya, dia tidak mengatakan apa-apa, tetapi hanya tersenyum bodoh. Saya menertawakannya setiap saat. Bagaimana mungkin ada pria sebodoh itu di dunia ini? Saat dia berbicara, dia tiba-tiba tertawa, tetapi air mata di matanya tidak dapat berhenti mengalir. Tiba-tiba, di bawah meja, sebuah pisau dapur tajam muncul di tangannya. Dia memegang pisau itu dengan kedua tangan dan menusuk perutnya sendiri dengan keras. Tetapi pada saat ini, sebuah penghalang tak terlihat menghalangi pisau itu. Bibi Jiao perlahan mengangkat kepalanya dan menatap Ye Guan yang duduk di seberangnya. Dia berkata dengan lembut, "Din, tidak ada harapan untuk hidup." Bab 1126, Bibi, tanpa disadarinya, wajah Ye Guan sudah dipenuhi air mata. Dia tersenyum tipis. Ya. Bibi Jiao sedikit bingung. Ye Guan tiba-tiba berdiri dan berjalan ke sampingnya. Lalu dengan lembut mengambil pisau dapurnya, ia memegang tangan Bibi Jiao. Lalu berjalan ke samping Fuji, dan berbisik, "Bibi." Di samping Ye Guan, waktu dan ruang tiba-tiba beriak seperti gelombang air. Lalu seorang wanita berpakaian polos perlahan berjalan keluar. Ye Guan menatap wanita yang mengenakan rok polos itu. Dia menyeka air mata dari wajahnya dan menyeringai, "Bibi, aku tidak mendapat masalah kali ini." Wanita yang memakai rok polos itu menatapnya. "Tidak apa-apa membuat masalah, tapi kamu harus membuat masalah yang lebih besar. Mengerti?" Hati Ye Guan terasa hangat. Baiklah, lain kali keponakan akan membuat bibi dalam masalah yang lebih besar. Wanita dengan rok polos itu menatap Fuji yang sedang berbaring di tempat tidur. Dia berjalan ke sisi tempat tidur, mengulurkan tangan kanannya dan mengetuk pelan. Tiba-tiba, pecahan jiwa yang tak terhitung jumlahnya muncul di sekitarnya. Setelah pecahan jiwa ini muncul, mereka segera berubah menjadi seberkas cahaya dan terbenam di alis Fuji. Dalam sekejap, wajah Fuji yang awalnya pucat mulai mendapatkan kembali warnanya dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Senyum muncul di wajah Ye Guan. Ketika Bibi Jiao melihat pemandangan ini, dia seperti sedang bermimpi. Dia tiba-tiba bergegas ke sisi Fuji, memegang erat kedua tangan Fuji, dan berkata dengan suara gemetar, "Ini, ada suhunya, ada suhunya." Dia begitu bersemangat hingga pikirannya kacau. Dia sepertinya memikirkan sesuatu. Dia menoleh dan melihat bahwa Ye Guan dan wanita dengan rok polos itu sudah pergi. Bibi Jiao tercengang. Ye Guan membawa wanita berok polos ke Akademi Guangxuan, yang merupakan patungnya sendiri. Ye Guan menoleh ke arah wanita yang mengenakan rok polos dan berkata dengan lembut, "Bibi, terima kasih atas bantuanmu." Wanita dengan rok polos itu mengulurkan jarinya dan mengetuk pelan. Dalam sekejap, ruang dan waktu tempat mereka berada tiba-tiba menjadi aneh. Tak lama kemudian, Ye Guan menyadari bahwa ia tidak lagi berada di ruang dan waktu aslinya. Dia melawan arus waktu. Tidak lama kemudian, keadaan tiba-tiba kembali tenang.
Ye Guan hendak menanyakan sesuatu ketika dia tiba-tiba menoleh dan melihat seorang pria kekar berjalan ke arahnya tidak jauh darinya. Orang yang datang adalah tukang daging. Ye Guan tercengang. Sesaat kemudian, seorang pria berpakaian hitam tiba-tiba muncul di depan tukang daging. Tukang daging itu tercengang, melihat tatapan dingin di mata pria berpakaian hitam itu. Tanpa sadar dia meletakkan tangan kanannya di pisau daging di pinggangnya. Pada saat ini, pria berpakaian hitam itu tiba-tiba melambaikan tangannya. Akan tetapi, si tukang daging tidak menanggapi. Pria berpakaian hitam itu mengerutkan kening dan melambaikan tangannya lagi. Si tukang daging masih tidak menanggapi. Pria berpakaian hitam itu tertegun. Tepat pada saat itu, dia tiba-tiba terbakar. Lelaki berpakaian hitam itu ketakutan dan wajahnya penuh ketidakpercayaan. Si tukang daging terkejut dan mundur beberapa langkah karena ngeri. Tak lama kemudian, pria berpakaian hitam itu berubah menjadi abu. Si tukang daging memandang pemandangan di depannya dengan ekspresi bingung di wajahnya. Pada saat ini, Ye Guan tiba-tiba muncul di depan tukang daging. Melihat Ye Guan, tukang daging itu sedikit terkejut. "Tuan Ye." Ye Guan tersenyum tipis. "Cepat pulang." Si tukang daging ragu-ragu sejenak, lalu berkata, "Saya ingin bertemu dekan, untuk memberitahu. Ye Guan berkata dengan suara lembut, "Dekan sudah tahu tentang masalah Xiaoji. Kamu harus segera pulang. Bibi Jiao sedang menunggumu." Si tukang daging menoleh dan melihat patung Ye Guan yang tidak jauh dari situ. Ketika dia melihat patung Ye Guan, dia tercengang. Dia segera melihat Ye Guan di depannya. Keduanya persis sama. Si tukang daging tampaknya mengerti sesuatu. Tiba-tiba dia berlutut sambil menjatuhkan diri dan bersujud berulang kali. "Tuan Din, aku bersujud padamu." Ye Guan membungkuk dan membantu tukang daging itu berdiri. Dia tersenyum dan berkata, "Cepat pulang, mereka menunggumu." Si tukang daging mengangguk cepat. "Oke." Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan berlari. Di tengah jalan, dia tiba-tiba berhenti, lalu berbalik dan menatap Ye Guan. Dia berlutut lagi dan bersujud dengan berat kepada Ye Guan. Kemudian dia berdiri dan berbalik dan berlari. Ye Guan berkata dengan lembut, "Bibi, dia sekarang bukan milik ruang dan waktu kita, dia." Sebelum dia sempat menyelesaikan kata-katanya, sebuah simbol emas misterius tiba-tiba muncul di ruang dan waktu ini. Kemudian, tubuh si tukang daging yang tidak jauh dari situ tiba-tiba menjadi sedikit ilusi dan hendak dimusnahkan secara paksa. Pada saat ini, wanita yang memakai rok polos itu tiba-tiba mengulurkan tangannya dan mencubitnya dengan lembut, dan simbol emas misterius itu langsung ditangkap olehnya. Di kejauhan, tubuh si tukang daging langsung kembali normal. Tidak hanya itu, jejak waktunya pun langsung kembali seperti sekarang. Perpaduan sempurna antara masa lalu dan masa kini. Ini bukan koreksi, tetapi perpaduan sempurna antara masa lalu dan masa kini. Ia telah melampaui apa yang disebut masa lalu dan masa kini, serta ruang dan waktu. Secara sederhana, baginya, apa yang disebut masa lalu, masa kini, dan masa depan tidak ada lagi. Dia melompat keluar dari segalanya dan memandang segala sesuatu dari sudut pandang Tuhan, tanpa batasan apapun. Saat ini, Ye Guan masih belum tahu apa maksudnya, sampai suatu hari ketika dia mencapai puncak tertentu. Dia menyadari bahwa operasi biasa bibinya sudah menjadi puncak dari seluruh alam semesta. Pada saat ini, wanita yang mengenakan rok polos itu tiba-tiba memegang jimat emas dan menyerahkannya kepada Ye Guan. "Ambillah." Ye Guan sedikit bingung, tetapi tetap mengulurkan tangannya. Dia baru saja menangkap jimat emas itu.
dan saat berikutnya, wajahnya tiba-tiba berubah, karena jimat emas itu benar-benar berubah menjadi cahaya keemasan dan terbenam di telapak tangannya. Kemudian, dia merasa seolah-olah magma memasuki tubuhnya, dan rasa sakit yang tajam langsung menyebar ke seluruh tubuhnya. Dalam sekejap, fitur wajahnya terdistorsi dan berubah bentuk. Setelah jimat emas itu memasuki tubuhnya, ia berubah menjadi energi emas yang tak terhitung jumlahnya dan menyebar ke anggota tubuh dan tulangnya. Setelah sekian lama, Ye Guan merasakan rasa sakit yang membakar itu berangsur-angsur menghilang. Ia mendongak ke arah wanita yang mengenakan rok polos itu dan bertanya dengan ragu, "Bibi?" Wanita yang memakai rok polos itu berkata dengan tenang, "Ini harganya." Ye Guan berbisik, "Berapa harga untuk menyelamatkan orang?" Wanita berok polos itu mengangguk, "Benda yang tadi adalah semacam hukum. Benda itu ada di tubuhmu sekarang dan akan memberlakukan banyak batasan padamu di masa depan. Kau harus mengandalkan kemampuanmu sendiri untuk menghilangkannya. Kau mengerti?" Ye Guan mengangguk, "Aku mengerti." Wanita yang memakai rok polos itu mengangguk pelan. "Apakah kau ingat apa yang aku katakan padamu?" Ye Guan mengangguk, "Ingat, bibiku berkata bahwa dunia ini tidak selalu indah, akan ada penyesalan." Wanita dengan rok polos itu berkata, "Aku membantumu kali ini karena kau melakukannya dengan sangat baik. Aku bisa membuat pengecualian untukmu, tetapi kau harus menanggung sendiri akibatnya." Ye Guan tersenyum dan berkata, "Seharusnya begitu." Wanita dengan rok polos itu hendak berbicara, dan pada saat ini, dia tiba-tiba menoleh. Saat berikutnya, alisnya sedikit mengernyit, lalu dia melambaikan lengan bajunya. Dalam sekejap, ruang yang tidak jauh itu tiba-tiba bergetar sedikit, dan saat berikutnya, aliran darah perlahan meluap darinya. Ye Guan sedikit bingung. "Apa ini?" Wanita yang memakai rok polos itu berkata dengan tenang, "Semut." Ye Guan, wanita yang memakai rok polos itu tiba-tiba berkata, "Ayo pergi." Ye Guan buru-buru bertanya, "Bibi, Guru Dao Pen pernah menyebutkan beberapa hukum kosmik sebelumnya. Apa itu?" Wanita yang memakai rok polos berkata, "Semut." Setelah mengatakan ini, dia menghilang. Ye Guan. Pada saat ini, ruang dan waktu tempat dia berada tiba-tiba berubah, dan segera dia kembali ke ruang dan waktu semula. Melihat sekeliling yang kosong, Ye Guan menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Bibi ini pergi begitu saja tanpa ragu-ragu. Seolah teringat sesuatu, dia tiba-tiba berbalik dan menghilang di tempat. Ketika dia muncul lagi, dia sudah berada di jalan. Pada saat ini, ia mendapatkan kembali penampilan sebelumnya. King Zhu telah kembali damai, tetapi orang-orang di jalan masih membicarakan apa yang terjadi sebelumnya. Urusan sekte pedang King Zhu kini telah menyebar ke seluruh benua Guangxuan. Meskipun kompetisi Wanzhou bukanlah kompetisi tingkat tertinggi di alam semesta Guangxuan, kompetisi ini jelas merupakan kompetisi dengan jumlah peserta terbanyak. Kompetisi ini juga merupakan impian seumur hidup banyak anak muda di alam semesta Guangxuan. Tentu saja, tujuan kebanyakan anak muda bukanlah untuk menjadi juara pertama. Selama mereka dapat masuk ke dalam 30 besar, itu adalah kehormatan tertinggi bagi mereka. Bagaimanapun, ini adalah kompetisi Wanzhou, dengan banyak sekali jenius berkumpul bersama. Belum lagi 30 teratas, bahkan 50 teratas semuanya sangat berbakat. Banyak anak muda bekerja keras dengan harapan dapat bersinar terang, membawa kejayaan bagi diri mereka dan keluarga mereka, dan di saat yang sama, memperoleh kesempatan bagi diri mereka sendiri. Apakah ini termasuk kecurangan dalam suatu kompetisi? Hal ini sama sekali tidak diperbolehkan oleh siapapun.
Ye Guan belum menyadari bahwa setelah insiden dengan Jian Zong, prestisnya di alam semesta Guan Xuan mulai meroket. Sebelum ini, secara tidak sadar orang-orang masih menganggapnya sebagai tuan muda, bukan dekan. Tetapi setelah kejadian ini, orang-orang di Guangxuan Universe secara tidak sadar menganggapnya sebagai dekan, bukan tuan muda. Ye Guan berjalan menuju Paviliun Xiambao. Paviliun Xiambao kini semarak seperti sebelumnya. Setelah membayar 10 kristal roh, dia datang ke restoran. Kali ini, dia mengambil 10 roti untuk dirinya sendiri. Lokasinya masih sama, tetapi sisi seberangnya kosong. Ye Guan meletakkan pedang ketertiban di atas meja. Ia mengambil roti dan menggigitnya, lalu menatap pedang ketertiban tanpa berkata apa-apa. Meskipun pertemuannya dengan Yang Yian merupakan jebakan, dia tahu bahwa Yang Yian hanyalah salah satu pemain dalam jebakan itu, dan dia bukanlah penguasa istana. Dia tidak melupakan janjinya, bahwa dekan pasti akan menemuinya di masa mendatang. Pada saat ini, seorang lelaki tua berjubah hitam tiba-tiba muncul di samping Ye Guan. Dia menatap Ye Guan dengan cemberut, "Mengapa kamu di sini lagi?" Orang yang berbicara adalah manajer Zhao Ye, manajer yang sama yang telah mengusir dia dan Yang Yian dari Paviliun Xiambao. Ye Guan menatap manajer Zhao dan berkata sambil tersenyum, "Saya sudah membayar uangnya." Manajer Zhao Ye menggelengkan kepalanya, "Ini tidak ada hubungannya dengan uang, Nona Qinran akan segera datang." Setelah berkata demikian, tiba-tiba ia menoleh ke arah pintu. Tampak seorang perempuan berbaju merah tengah berjalan pelan ke arah mereka. Itu adalah Qinran, wanita muda dari keluarga Qin. Melihat Qinran, ekspresi Zhao Ye tiba-tiba berubah. Dia segera menatap Ye Guan dan berkata dengan muram, "Cepat keluar dari sini. Jangan biarkan Nona Qinran melihatmu dan mengganggu makanannya." Bersambung.